Halo teman, semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ambil cangkir dan seduh kopimu. Tanpa nunggu lama kayak LDRan kamu dengan dia, langsung kita ke alur ceritanya. Battle Through the Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Beberapa sosok manusia tergantung di udara, berlawanan satu sama lain di langit yang jauh di luar medan pertempuran yang kacau balau. Beri aku 3 menit. Tatapan Xiaoyan menyapu ke arah Zian dan 3 orang lainnya di luar saat dia tiba-tiba berbicara. Zian dan 3 lainnya tercengang sebelum mereka segera mengangguk sedikit. Hanya dengan kalian 3 doang, apalagi kalian berdua hanya memiliki setengah kaki di kelas doang, namun Anda berharap untuk menunda saya? Ucap Fan Lao. Orang tua, kamu benar-benar penuh omong kosong, teriak Zian. Saya akan menyerang, kalian berdua harus berhati-hati. Suaranya baru saja terdengar ketika sosok kecil yang cantik itu bergetar sedikit. Tanpa menunggu jawaban, dia menembak ke arah Fan Lao yang tidak jauh. Tinju kecilnya sedikit mengencang saat energi menakutkan diseduh di atasnya. Melihat ulah Zian, Liu Qing dan Lin Xiuya sama-sama merasakan tidak berdaya. Mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan mengikuti dengan cepat. Dauki dalam tubuh mereka dilepaskan secara maksimal. Zian dan yang lainnya yang tiba-tiba naik ke udara mendukung Xiaoyan tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian semua siswa Akademi Dalam. Keempatnya yang disebut ahli puncak di antara siswa Akademi Dalam berhadapan dengan seorang elit Dou Huang. Pertempuran seru ini menyebabkan banyak orang merasakan darah mereka mulai mendidih. Beberapa siswa yang memiliki kemampuan untuk bergabung dalam pertarungan tetapi tidak dapat naik ke udara memiliki wajah yang benar-benar memerah karena niat bertarung yang memenuhi dada mereka. Sekelompok orang dari generasi muda benar-benar berani. Fan Lao dengan dingin tertawa, dia melihat Zian dan 2 lainnya yang menembak. Ular darah langsung melesat dan mencapai mereka. Merasakan energi liar, keras, gelap, dan dingin yang terkandung dalam tubuh ular ini, ekspresi Zian diam-diam menjadi serius. Tinjunya yang kecil perlahan-lahan ditarik dan kelima jarinya mengarah ke ular darah yang telah melesat. Bung! 5 jari Zian tiba-tiba menegang saat suaranya terdengar. Segera riak tak terlihat melintas dan menyebar dengan cara seperti kilat. Setelah membentuk serangan lawan sampai meledak dalam satu gerakan, Zian dengan sigap melayang ke arah Liu Qing dan Lin Xiuya yang berebut karena ular. Setelah menyelesaikan masalah ular darah yang mengganggu, jari kaki Zian menempel di udara dan tubuh kecilnya yang cantik muncul di depan Fan Lao dengan cara seperti hantu. Kaki kecil Zian yang halus, lemah dan tampak seperti patah saat disentuh. Namun, jika ada yang mengabaikan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, kemungkinan besar orang tersebut akan menerima pelajaran yang sangat menyakitkan dan berdarah. Dengan pengalaman Fan Lao selama bertahun-tahun dalam kekacauan wilayah sudut hitam yang kacau balau ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk membuat kesalahan seperti itu saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, setelah dia melihat Zian meledakkan tombak darahnya dengan pukulan, dia tahu bahwa gadis kecil yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk memilih untuk mengabaikan serangan jarak dekat Zian. Tangan keriput Fan Lao dengan cepat menari, dan gelombang energi berwarna darah yang bergolak tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Fan Lao. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi melingkar seperti cairan berdarah di sisi kiri tubuhnya. Bung! Kaki Zian membawa suara ledakan yang rendah dan dalam saat itu dengan keras menghantam penghalang berwarna darah yang lengket. Kekuatan bertarung yang terkandung di kakinya menyebabkan penghalang energi berwarna darah dikompresi menjadi busur yang menakutkan. Namun saat kakinya hanya setengah inci dari wajah Fan Lao, kekuatan di atasnya akhirnya benar-benar diselesaikan oleh penghalang energi berwarna darah. Zian hanya mendengus saat serangannya diblokir. Meskipun Fan Lao tidak mengambil sikap meremehkan Zian, dia masih meremehkan ketangkasan, kecepatan, serta reaksi tajam Zian dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia awalnya dihancurkan oleh beberapa serangan Zian. Kekuatan menakutkan itu juga menyebabkan ekspresinya sedikit berubah.
Kekuatan fisik yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli douwang yang mengkhususkan diri dalam melatih tubuh fisik mereka mengalami kesulitan. Baju pelahap besi. Meskipun dia menderita beberapa pukulan kuat yang menyebabkan aura darah di dalam tubuhnya menjadi sedikit dangkal, Van Lau masih merupakan ahli pertempuran berpengalaman douwang, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, dia memulihkan akal sehatnya dalam waktu yang sangat singkat. Tinju bayangan itu dengan keras menghantam armor gelap seperti cairan berdarah. Gelombang suara tabrakan logam langsung terdengar. Pertahanan baju besi itu sangat kuat dan benar-benar mampu bertahan tanpa hancur di bawah tinju liar dan ganas Jian. Tubuh Van Lau berulang kali ditarik kembali ke langit. Meskipun armor itu menyebabkan kekuatan yang cukup banyak, sisa kekuatannya masih menyebabkan tubuhnya mundur dengan cepat. Dia benar-benar dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh seorang gadis kecil di kelas douwang di bawah lingkungan seperti ini, di mana banyak orang yang menatapnya. Tak terhitung jumlah siswa di kejauhan menyaksikan Zian yang menunjukkan kekuatan di langit. Semua sangat terkejut. Zian jarang bertempur di akademi dalam. Dia tidak mengungkapkan kekuatan yang terlalu besar, bahkan selama kompetisi besar peringkat kuat, karena berbagai alasan. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang tidak mengetahui latar belakangnya yang meragukan kekuatannya. Hari ini, bagaimanapun keraguan semacam itu dihancurkan tanpa diserang. Seseorang yang bisa memaksa kembali douwang dengan kekuatan seperti itu, posisinya sebagai yang pertama di peringkat kuat, memang sesuatu yang tidak bisa disentuh siapapun. Pukulan ganas lainnya mendarat di armor. Armor itu yang sudah hampir hancur akhirnya benar-benar hancur. Zian tidak punya waktu untuk bersukacita ketika baju besi itu retak, sebelum gelombang aura berdarah melonjak dari dalam tubuh Van Lau. Kekuatan aura itu bahkan mengguncang Zian hingga mundur beberapa langkah. Zian belum bereaksi apapun setelah tubuh terguncang kembali ketika dia mendengar teriakan gelap dan rendah yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya. "Tangan darah iblis!" teriak Van Lau. Angin kencang tiba-tiba bertiup di langit saat teriakan itu terdengar. Angin bahkan mengandung jejak aura berdarah. Zian dengan cepat mengangkat kepalanya. Wajah kecilnya berubah tanpa sadar saat dia melihat tangan besar berwarna darah setinggi 20 kaki tiba-tiba muncul tidak jauh di atas kepalanya dan dengan keras membanting ke arahnya. "Gunung membelah yang hebat!" teriak Liu Qing. Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar tepat saat tangan berdarah besar itu dengan keras melesat ke arah Zian. Suara tajam dan angin kencang tiba-tiba bergema, dan angin tajam berwarna emas pucat melesat secara eksplosif ke langit. Akhirnya ia bertabrakan hebat dengan telapak tangan berdarah itu. Ledakan seperti guntur segera bergema di seluruh cakrawala saat gelombang api yang bergejolak meluap dan mengguncang udara hingga bergetar dengan cepat. Serangan teknik Do yang telah diaglomerasi oleh Van Lau untuk sementara waktu sebenarnya tersebar oleh sebuah serangan. Itu menyebabkan dia sangat terkejut. Dia melirik Liu Qing yang pucat dan terengah-engah, dan keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Para siswa dari akademi dalam ini sebenarnya sangat kuat. Serangan sebelumnya itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa douwang akan terluka parah jika dia menahannya. Sungguh tak terduga bahwa serangan ini disebarkan oleh serangan anak kecil yang hanya memiliki setengah langkah di kelas douwang. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa sangat terkejut. Serangan pedang teredam hijau. Sosok manusia hijau pucat tiba-tiba melintas di atas kepala Van Lau, tepat saat yang terakhir linglung. Cincin pedang yang jelas terdengar dari pedang panjang di tangannya. Energi hijau tua diaglomerasi dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh pedang ditutupi oleh selubung energi. Sebenarnya ada angin liar yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan berputar di sekitar tubuh pedang. Serangan diam-diam Lin Xiuya secepat kilat. Pada saat Van Lau merasakannya, kekuatan menakutkan yang menusuk kulit seseorang telah mencapai puncak kepala Van Lau. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerah menggunakan teknik Do untuk menentangnya. Tubuhnya bergetar dan aura berdarah segera melonjak keluar dari kepalanya dan tersebar ke segala arah seperti lautan darah. Bayangan pedang warna hijau itu langsung menembus lautan darah. Kekuatan menakutkan yang dikandungnya menyebabkan lautan darah itu berfluktuasi dengan kuat. "Menggumpal!" Teriakan dingin Van Lau tiba-tiba terdengar.
Lautan darah berfluktuasi dengan tiba-tiba dan sosok pedang yang hendak menembusnya tampaknya telah menemui rawa pada saat ini. Pergerakannya dalam lintasannya semakin sulit. Saat kekuatan kental yang terkandung di dalam lautan darah itu semakin kuat, sosok pedang berwarna hijau itu akhirnya benar-benar berhenti. Tepat karena hanya berjarak 2 kaki dari kepala Van Lau. Si kekuatan penuh Lin Xiuya sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Van Lau. Ini menyebabkan ekspresi Lin Xiuya berubah sedikit. Jarak antara dia dan Van Lau benar-benar terlalu besar. Suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan dari lautan darah tepat saat Lin Xiuya merasa terkejut di dalam hatinya. Telapak tangan berdarah tiba-tiba meletus darinya dan menghantam Lin Xiuya yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Seteguk darah segar segera dimuntahkan dari mulut Lin Xiuya setelah menerima serangan yang begitu berat. Tubuhnya jatuh gemetar dan sepasang sayap Doki yang samar di punggungnya juga mulai menjadi ilusi. Jelas, serangan tiba-tiba dari Van Lau ini telah menyebabkan dia terluka parah. Ekspresi Liu Qing juga berubah saat dia melihat Lin Xiuya terluka parah. Dia baru saja bergerak ketika telapak tangan berdarah lainnya keluar secara eksplosif dari lautan darah. Kecepatan telapak tangan berdarah itu begitu cepat hingga menakutkan. Setelah melepaskan serangan terkuatnya, tubuh Liu Qing juga menjadi jauh lebih lambat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya saat telapak tangan berdarah itu semakin dekat dengannya. Mata Van Lau gelap dan dingin saat dia melihat Ziyan yang muncul di samping Liu Qing. Sepasang sayap berwarna darah di punggungnya mengepak sedikit, dan tubuhnya dengan cepat muncul di permukaan. "Sekelompok sampah, aku akan menghabisi kalian semua bersama-sama," teriak Van Lau. Gelombang melonjak di lautan darah saat tawa Van Lau yang gelap dan dingin perlahan dipancarkan. "Hati-hati!" Ziyan sedikit mengernyit saat dia melihat Van Lau masuk ke lautan darah. Dia memperingatkan Liu Qing dan baru saja akan bertindak ketika dia segera merasakan bahwa lautan darah tiba-tiba mulai bergolak. Hatinya segera menegang. Telapak tangan darah berkarat. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam lautan darah. Segera lautan darah bergolak dengan kuat sebelum telapak tangan berdarah gelap berbentuk unik setinggi 5 kaki ditembakkan dari dalam. Aura berdarah meledak di sepanjang jalan. Merasakan telapak darah gelap dan berat, mata Ziyan berhenti. Dia mendorong Liu Qing sedikit ke belakang punggungnya. Tinjunya yang kecil bersinar dengan cahaya seperti giok, dan di bawah pantulan cahaya ini, tinju kecilnya benar-benar terlihat transparan. Tinju kecil halus seperti giok bertabrakan dengan telapak tangan berdarah dan benar-benar mengeluarkan suara tabrakan logam yang sangat jelas. Bung! Kedua tinju ditembakkan dengan cara yang biasa-biasa saja, namun mereka seperti es batu yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Udara di depannya segera mulai bergetar hebat saat kekuatan yang sangat kuat meringkuk sebelum akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Suara runtuhnya gunung dan retakan tanah bergema di langit. Itu mengejutkan banyak orang yang melemparkan pandangan mereka. Kekuatan riak yang menakutkan melonjak keluar dari titik tumbukan energi. Ziyan yang pertama diserang segera mendengus pelan. Langkah kakinya agak berantakan saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Di sisi lain, lautan darah yang tidak jauh hanya memiliki fluktuasi yang kuat sebelum memblokir kekuatan. Seorang doang yang hanya tahu bagaimana menggunakan kekerasan. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan diri sendiri, teriak Van Lau. Tawa dingin baru saja terdengar ketika telapak tangan berdarah lainnya yang berisi warna yang sangat gelap dan dalam meletus dari lautan darah. "Pergi dan mati!" Tawa buas dan aneh terdengar di lautan darah itu gelap dan dingin seperti darah beku. Suara samar guntur bergulir tiba-tiba terdengar, tepat saat telapak tangan berdarah hendak menghancurkan tubuh Ziyan. Suara bergema di langit dan mata orang-orang menatap ke langit segera menyusut. Sosok hitam muncul di depan Ziyan dengan cara seperti hantu saat guntur bergulung terdengar. Dengan gelombang acak tangannya, nyala api berwarna hijau yang kuat meringkuk. Itu dengan mudah memblokir telapak tangan yang berdarah dan bahkan membakarnya menjadi ketiadaan. Wajah Liu Qing, Lin Xiuya, dan siswa yang tak terhitung jumlahnya di tanah mengungkapkan wajah-wajah terkejut saat mereka menyaksikan telapak tangan berdarah yang berisi serangan yang kuat dari Van Lau menghilang dengan mudah. Namun, saat mereka mendengar suara familiar yang segera menyusul, kejutan itu segera berubah menjadi tercengang. Menggunakan cara yang begitu kejam terhadap seorang gadis kecil,
Aku benar-benar tidak mempermalukanmu saat menyebutmu anjing tua, ucap Xiaoyan. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya. Aura menakutkan yang kuat melonjak seperti ombak di laut. Kekuatan aura itu tidak lebih lemah dari Fan Lao. Munculnya aura kuat yang tidak sedikit pun lebih lemah dari elit kelas Dou Huang yang tiba-tiba tidak hanya menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan menjadi terpana, tetapi bahkan medan perang yang kacau di langit tampak sedikit sunyi karena itu. Suqian, Hugan, dan ahli lainnya dalam akademi dalam mungkin akan tercengang pada Xiaoyan yang tiba-tiba meletus. Tetapi sebagian besar perasaan mereka adalah kegembiraan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah bala bantuan yang sangat hebat. Penampilan tepat waktu. Dengan bantuannya, sisi medan pertempuran mereka akan dapat memiliki setidaknya satu ahli di kelas Dou Huang yang kurang. Ini pasti akan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi para sesepuh. Bocah kecil ini memang menahan sesuatu. Aku hanya tahu bahwa tidak mungkin dia tidak memiliki kartu truf yang sebenarnya setelah mampu memaksa Mystic Cloud Sect menjadi seperti itu, gumam Hugan. Hugan mengamati aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan yang sama sekali tidak lebih lemah darinya. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan pujian sebelum dia segera menatap ke arah Han Feng yang mengerutkan kening di sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. Han Feng, lebih baik kau berdoa agar kepala sekolah tidak kembali dalam waktu singkat. Jika tidak, ucap Hugan. Mata Han Feng sedikit menyipit saat dia berbicara dengan suara samar. Harta yang alami dan unik seperti api surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang ditakdirkan. Metode penyegelan akademi dalam Anda seperti ini agak melanggar aturan. Kalau begitu, itu sesuai dengan aturan untuk memberikannya padamu para alkemis untuk memperbaikinya, Hugan mengejek. Han Feng mengerutkan alisnya tetapi tidak melanjutkan argumen yang tidak berarti itu. Perasaan ini, mengapa ini perasaan yang perasaan ini, Saat dia berhadapan dengan Hugan, tatapannya berulang kali diarahkan ke tempat Xiaoyan berada. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan perasaan yang sangat aneh datang dari pemuda ini. Perasaan ini, mengapa perasaan ini sangat akrab? Gumam Han Feng. Dia memikirkannya dengan getir, tanpa hasil dan hanya bisa mengarahkan pandangannya ke lingkaran pertempuran, tempat Suqian dan saudara emas perak berada. Saat tiga orang terkuat hadir, tidak ada tanda-tanda orang lain dalam jarak 100 meter dari medan pertempuran mereka. Gelombang sisa dari pertarungan seperti itu pada tingkat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Dou Huang seperti mereka tidak berani mengabaikannya dengan mudah. Saudara emas perak mungkin bisa bertarung dengan elit Douzong setelah bergandengan tangan, namun jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Suqian. Semakin banyak waktu berlalu, mereka secara bertahap akan berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mungkin ada sedikit masalah jika Suqian diizinkan mengalihkan perhatiannya pada saat itu. Sepertinya aku harus segera kabur. Sebuah pikiran dengan cepat mengalir di hati Han Feng, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin beberapa saat kemudian. Dia membalik tangannya dan nyala api biru tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ekspresi Hugan menjadi jauh lebih serius saat melihat api biru tua yang menggeliat di tangan Han Feng. Setiap ahli Dou Huang akan sangat terkejut jika Han Feng mengendalikan api surgawi dengan kekuatannya saat ini. Ini secara alami termasuk Hugan. Kamu sedang bermimpi jika kamu berniat untuk merebut api surgawi dari Akademi Jianan. Hugan tertawa dingin sambil memutar tubuhnya. Itu menghilang dan dalam sekejap dan secara mengejutkan di depan Han Feng saat berikutnya muncul. Gelombang guntur bergulung terdengar saat angin dari telapak tangannya saling terkait satu sama lain. Beralih pada pertempuran Xiaoyan. Kalian semua harus mundur dulu, aku akan menanganinya, ucap Xiaoyan. Liu Qing menelan air liurnya. Dia hanya merasa tenggorokannya menjadi kering. Awalnya dia mengira bahwa teknik Dou yang kuat yang ditunjukkan Xiaoyan saat itu adalah kartu truf terakhirnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika Xiaoyan benar-benar melepaskan kekuatannya, dia bahkan tidak akan mampu menanggung satu pertukaran pun. Xiaoyan, pil obat apa yang kamu konsumsi? Mengapa kamu menjadi begitu kuat? Ucap Zian. Zian tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu di hatinya dan segera mengabaikan aura berdarah yang agak dangkal di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh serangan Fan Lao saat dia bertanya dengan wajah terkejut.
Di mana orang bisa menemukan pil obat yang begitu kuat? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Saat itulah Xiaoyan berbicara. Baiklah, anak kecil, turunkan Liu Qing dan Lin Xiuya. Serahkan ini padaku, ucap Xiaoyan. Ziyan meringkuk mulutnya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Baik, namun orang tua itu terlalu menjijikkan. Anda harus membalasnya untuk saya dan pastikan untuk memberinya pukulan yang bagus, ucap Ziyan. Tidak masalah, jawab Xiaoyan. Hanya setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya setuju, Ziyan menyeret Liu Qing dan berkedip sebelum muncul di samping Lin Xiuya yang sayap di punggungnya menjadi semakin ilusi. Lin Yan dan Yan Hao dan yang lainnya di atap menyaksikan Ziyan dan dua lainnya bergegas turun dari langit sebelum bergegas ke depan. Liu Qing dan Lin Xiuya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala pada wajah yang ditunjukkan kelompok itu. Mereka segera mengangkat kepala mereka bersama-sama dan mengarahkan tatapan mereka ke arah Xiaoyan yang sedang menghadapi Fan Lao di langit sendirian. Beberapa saat kemudian sebelum menghela nafas lega, mereka saling memandang sebelum mendesah dengan senyum pahit. Posisi teratas di peringkat kuat akademi dalam ini seharusnya milik orang ini. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar menyembunyikan kartu trufnya begitu dalam, ucap orang-orang itu. Ziyan yang adalah orang yang dimaksud tidak mengungkapkan ekspresi meringis sehubungan dengan kata-kata kedua orang ini. Dia jelas mengerti bahwa bahkan dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan yang saat ini yang ditunjukkan Xiaoyan. Lin Yan, Yan Hao dan yang lainnya di belakang keduanya juga tersenyum pahit saat mereka mengangguk. Kekuatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiaoyan juga menyebabkan mereka sangat terkejut. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Tidak heran Ling Er mati di tanganmu. Ekspresi Fan Lao gelap dan serius saat dia mengamati aura Xiaoyan yang bergelombang. Suaranya suram saat dia berbicara. Aku tidak perlu seperti ini untuk menghadapinya. Matanya yang menatap Fan Lao perlahan menjadi dingin. Karena kamu juga berkerumun di dalam daerah sudut hitam, kamu juga harus tahu berapa harga yang dimiliki kehidupan di sana. Siapa yang peduli jika seseorang terbunuh tanpa memandang identitasnya? Lupakan tentang anakmu. Bahkan jika kamu seekor anjing tua yang menyukai darah manusia meninggal, kemungkinan tidak banyak orang yang akan mengingatmu, ucap Xiaoyan. Setelah mendengar ini, Fan Lao akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. Anak kecil yang sombong. Jangan berpikir bahwa kemenangan Anda pasti hanya karena kekuatan Anda meningkat. Situasi seperti apa yang saya tidak lihat setelah bertahun-tahun. Kamu bocah kecil yang tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku dengan cara ini, ucap Fan Lao. Xiaoyan sedikit meringkut sudut mulutnya dan terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan orang tua yang dipenuhi dengan kepercayaan diri ini. Ekspresi Fan Lao perlahan menjadi serius saat dia merasakan nyala api yang secara bertahap melonjak di luar tubuh Xiaoyan. Karena metode Qi-nya condong ke sisi gelap dan dingin, dia sangat berlawanan dengan jenis afinitas Dao-Qi api. Oleh karena itu, Fan Lao tidak bisa lagi mengadopsi jenis sikap yang sama yang dia lakukan terhadap Xiaoyan sebelumnya ketika menghadapi lawan yang merepotkan. Dengan lambaian lengan bajunya, lautan darah yang selebar puluhan kaki segera mulai berputar. Aura Fan Lao segera menjadi jauh lebih kuat setelah lenyapnya tubuhnya di lautan darah. Aura yang menyebar ke seluruh langit mengandung beberapa aroma darah juga dengan cepat melonjak. Xiaoyan hanya tertawa pelan saat melihat aura Fan Lao yang mengembang. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau itu keluar dari tubuhnya ke segala arah. Suhu di langit langsung melonjak. Kemerahan gelap yang menyebar ke seluruh langit tampak seperti es batu yang bertemu dengan minyak mendidih saat meleleh dengan cepat. Dalam sekejap mata, bau berdarah yang menyebabkan tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi dingin benar-benar menghilang dari cakrawala. Xiaoyan melirik samar-samar ke lautan darah yang menyembunyikan Fan Lao. Dia tersenyum saat dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah gugusan laut berdarah. Waktu berhenti saat ini. Sesaat kemudian, nyala api yang tak henti-hentinya menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera mereka berkumpul menjadi lautan api di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Aura berdarah dengan cepat menguap di dalam lautan api itu. Lautan darah ini biarkan juga dibakar, ucap Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.